Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita taufik, kemudahan, inayah, pertolongan, iman Islam sehingga mau diri ini lahir batin menghadiri majelis ilmu. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin kita di acara lain, di tempat lain, dan semua tempat dan acara lain itu tidak ada yang semulia belajar Quran. Nah, kita dimuliakan oleh Allah dalam mempelajari Al-Quranul Karim di tengah jutaan manusia mungkin dalam keadaan lalai. Alhamdulillah pagi ini kita sehat dan diberikan taufik untuk mempelajari kalamullah. Semoga ini pertanda Allah senantiasa akan merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kita ini juga para sahabatnya, ahlul baitnya, para ulama yang mewarisi ilmu beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita di akhirat kelak dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sama-sama mengkaji surat Yasin, qalbul Quran, hatinya Al-Quran, dan kita masuk ke ayat ke-9. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan di hadapan mereka penutup, penghalang, dan juga di belakang mereka penghalang. Lalu kami tutup mereka, tutup penglihatan mereka, sedangkan mereka tidak mampu melihat. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja ke atas mereka engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan, sesungguhnya mereka tidak beriman. Shadaqallahul azim. Baik. Ada kata baina yadai. Kalau di sini min baini ya aidihim. Baina aidihim artinya di hadapan mereka, di depan. Ini secara bahasa dulu ya. Kalau ada kata baina yadai atau baina aidi, ya baina itu artinya di antara. Sebenarnya kalimat baina itu di antara. Bainal masyriqi wal maghribi, bainas sama'i wal ard. Baina itu artinya di antara. Yadain itu artinya dua tangan. Yadain artinya dua tangan. Aidi itu tangan-tangan. Jadi baina aidi maknanya sebenarnya secara bahasa adalah, kalau harfiahnya di antara tangan-tangan. Nah, itu kan secara harfiah. Secara bahasa beda lagi tuh. Secara bahasa artinya sesuatu yang di hadapan kita. Disebut dengan baina yadai atau baina aidi. Atau di hadapan secara bahasa. Ya, atau di genggaman. Bisa bermakna di genggaman. Di mana diaduk awak itu namanya baina yadai. Baik. Nah, kalau khalfun artinya adalah khalfa artinya adalah belakang. Jadi pada ayat 9 ini ada dua posisi yang saling bertolak belakang, di depan dan di belakang. Baik. Itu secara bahasa. Ya, jadi baina aidihim artinya di hadapan mereka, wa khalfihim artinya di belakang mereka. Ya. Ada apa di belakang depan mereka? Satu kata yang sama, yaitu saddan. Sadda yasuddu artinya menghalangi atau menutupi. Saddan tutupan, sesuatu yang menghalangi. Jadi Apa misalnya tutupnya itu, Pak? Apa misalnya tutupnya itu? Misalnya dinding ini berlubang, Bu ya. Dinding masjid ini berlubang. Batanya jatuh satu gitu kan. Terus kata ibu, kita perlu sesuatu untuk nutupin supaya dia tidak bagus lagi mulus kayak gini. Maka sesuatu yang nutupin itu disebut dengan saddan. Ya, jadi ada suatu lubang, penghalang, konsep sesuatu yang bisa menutupi atau menghalangi. Itu namanya saddan, ya. Sehingga dia menjadi tertutup.
Nah, jadi di depan mereka maupun di belakang mereka orang-orang kafir itu ada saddan, ada yang menghalangi menutupi. Ya, jadi kita bicara tentang masih orang kafir, Bu ya. Ayat 9 ini masih bicara tentang orang kafir yang diazab di neraka. Kalau ayat 8 sebelumnya berbicara tentang bagaimana ikatan Allah kepada mereka itu aglalan, yaitu belenggu. Baik. Kalau di ayat 9 bicara tentang halangan yang didapati oleh ahli neraka. Jadi waja'alna, kalimat waja'alna itu kami kan, dan kami telah menjadikan. Ya, kalau Allah bicara dengan ungkapan jamak kami, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Ini adalah iradah kekuasaan Allah, qudratullah terhadap mereka. Jadi demi keagunganku kata Allah, seolah-olah berkata begitu, demi keagunganku akulah yang memberikan mereka penghalang di depan maupun di belakang. Jadi Baik. aku dan kami, Allah kata itu maksudnya karena Allah kata aku, karena kami gitu. Ya, dalam bahasa Arab untuk membicarakan diri sendiri itu ada dua cara. Bentuk pertama dengan kalimat tunggal, dengan kalimat mufrad tunggal. Ya. Maksudnya kekuasaan. Ya, kalau ada dengan bentuk jamak. Kalau Allah bicara tentang dalam bahasa Arab sendiri, kalau seorang bicara dengan kalimat jamak itu menunjukkan dia lagi menunjukkan kekuasaannya. Dia lagi menunjukkan kekuatannya, kewibawaannya, keperkasaannya, kemampuannya, kami. Kalau yang bicara itu orang yang di atas, levelnya di atas. Berbeda kalau kami yang diucapkan oleh orang yang levelnya di bawah untuk ke atas. Seperti ihdinas siratal mustaqim. Kami di situ bukan untuk menyombong tapi untuk merendah. Nah, bahwasanya yang patut bersombong itu sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memakai kalimat kami, maknanya kata ulama satu menunjukkan ta'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah. Yang kedua, bahwasanya urusan yang sedang dibicarakan itu urusan yang bukan main-main, serius. Yang ketiga, menunjukkan ada keterlibatan makhluk Allah yang lain yang juga ikut dalam proses itu. Inna anzalnahu Qur'anan. Sungguhnya kami menurunkan Quran. Yakni maknanya turunnya Quran itu atas kudrah, iradah dan keagungan Allah. Merupakan tanda-tanda keagungan Allah. Yang pertama, yang kedua karena Allah menggunakan kalimat jamak, inna anzalnahu. Baik, Qur'anan Arabiyyan. Kemudian yang kedua, urusan Quran itu urusan yang tidak main-main, itu artinya inna anzalnahu fi lailatul qadr, gitu kan? Kemudian yang ketiga, ada pihak yang terlibat, ada makhluk Allah yang terlibat dalam perkara itu. Yaitu Jibril alaihi salam. Ya. Kemudian Nabi Muhammad yang menerima sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang menerima Quran dari Nabi Muhammad. Semuanya itu adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah libatkan dalam proses penerimaan Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau ada kalimat jamak, Allah bicara dengan kata jamak, ada minimal 3 makna Ibu ya. Satu, menunjukkan kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya hal itu bukan hal yang biasa. Itu perkara yang luar biasa. Yang ketiga, ada keterlibatan makhluk Allah dalam pekerjaan itu atau perbuatan itu. Jadi minimal ada 3 makna apabila Allah bicara pakai kalimat kami. Baik. Jadi tidak selalu orang pakai kalimat kami itu menunjukkan dia banyak, tidak selalu. Ya, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kadang-kadang orang kalau bicara kadang kami, gitu kan? Nah, pejabat bisa ngomong kami, berarti kan dia menunjukkan pangkatnya, kedudukannya, ya. Kemudian dia ada tim di belakang itu yang ikut serta, gitu kan? Tapi kalau orang bawah ngomong pakai kami dalam bahasa Arab justru sebaliknya bermakna merendah. Itulah makna ihdina. Kenapa kita nggak ngomong ihdini dalam bentuk tunggal? Karena kita dalam rangka meminta, merendah kepada Allah. Itu tafsirnya. Jadi tidak semua kalimat jamak yang diucapkan oleh satu orang bermakna orang itu ramai banyak. Jadi penggunaan kalimat jamak ini banyak orang-orang yang di luar Islam mengkritik, gitu, nggak tidak paham berbahasa Arab. Ya. Jadi Tuhan itu banyak, buktinya Tuhan ngomong pakai kami kok. Berarti dia tidak mengerti sastra Arab, tidak mengerti dasar-dasar bahasa Arab. Baik. Kemudian jadi waja'alna, sesungguhnya kamilah yang telah menjadikan. Ya, siapa yang Allah jadikan, apa yang Allah jadikan saddan, wa ja'alna saddan. Sebenarnya begitu urutannya. Wa ja'alna saddan. Di mana? Min baini aidihim. Dan kamilah yang telah menjadikan penutup itu ada
min baini aidihim, di hadapan mereka. Baik. Kemudian waja'alna saddan min khalfihim, itu maksudnya. Dan kami juga yang telah menjadikan penutup. Baik. Belakang mereka. Nah, makanya Allah punya nama Al-Fattah. Yang maha membuka itu hanyalah Allah. Yang maha menutup juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah memberikan bukaannya atau rahmatnya, tidak ada satupun yang menghalangi. Tapi kalau Allah sudah menutup, walaupun semua orang mau membuka, akan bisa buka. Ya, jadi kalau Allah punya nama Al-Fattah, Al-Mu'ti, yang maha memberikan, yang tidak bisa ada satupun yang menghalangi. Al-Mani', Allah punya nama Al-Mani', yang mencegah. Kalau tidak ada satupun yang bisa memberikan atau memberikan kalau Allah sudah mencegah. Baik. Kalau kita tahu itu, maka kita akan meminta segala bukaan hanya kepada Allah, dan kita minta untuk dibuka kalau kita mendapatkan tutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita, itu kan tafsir secara bahasa, maksud makna secara bahasa dasar ya. Baik. Nah, di sini ada penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan saddan di sini hakikatnya. Ya. Kalau tadi itu kan secara bahasa, min baini aidihim, di hadapan, saddan itu tutupan atau halangan. Tapi Al-Qur'an bukan difahami secara bahasa saja. Al-Qur'an itu maknanya dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, bahkan Nabi SAW sendiri menjelaskan. Intinya hatinya nih. Belum tahu, kita lihat. Nah, makanya kita lihat tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan tutupan di sini? Apa yang dimaksud di depan? Apa yang dimaksud di belakang? Karena tersekat. Nah, kita masih bicara tentang bahasa nih baru. Aspek bahasa saja. Nah, kita harus simak. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Qala Muqatil bin Sulaiman, berkata Imam Muqatil ahli tafsir ya, kalangan tabi'in atau tabi'in. Ketika Abu Jahal kembali kepada kaumnya, ya. Abu Jahal ini kan dulu pada ayat yang keberapa sebelumnya ya? Oh ya. Ini ayat yang ke-8 ya, kita sudah bahas kemarin tuh, ada Abu Jahal dan dua orang lagi temannya berusaha untuk atau berniat untuk mengganggu sholat Nabi, kan gitu bukan ceritanya. Baik. Nah, ternyata Abu Jahal gagal karena tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik atau atau gemetaran, dia ketakutan melihat sesuatu, itu kan 3 orang itu. Nah, ayat ini waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihi saddan, itu masih bicara tentang itu, ada hubungannya. Nah, disebutkan oleh Imam Muqatil, ketika Abu Jahal kembali kepada konco-konconya, ya sahabatnya itu, dan tidak berhasil mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu batu itu jatuh dari tangannya. Kemudian diambil batu itu oleh laki-laki yang lain, orang lain dari kalangan Bani Makhzum. Kemudian dia berkata, biar saya yang membunuh Muhammad itu dengan batu ini. Kemudian ketika dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tamasallahu ala basarihi, Allah tutup pandangan matanya. Allah tutup pandangan matanya, falam yaran nabiyya, lalu dia tidak mampu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a ila ashabihi, kemudian dia balik ke kawan-kawannya, geng yang tadi itu, falam yubsirhum hatta nadauhu, dan dia juga tak mampu melihat kawan-kawannya. Sampai dia sadar itu ketika sudah dipanggil, woi gitu. Dibutakan matanya. Dibutakan matanya. Inilah makna ayat. Jadi berarti maksudnya adalah waja'alna min baini aidihim sadda, maksud di hadapan mereka kami berikan tutupan itu ketika dia melihat Nabi SAW tidak mampu. Kemudian wa min khalfihim, dan balik lagi ke belakang, dia juga tidak mampu melihat sahabatnya. Ya. Jadi ini salah. Rasulullahnya terlihatnya, tapi sahabatnya juga terlihat. Makanya ayat ini double kan. Min baini aidihim, maknanya di hadapan mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min khalfihim, dan di belakang mereka sahabat mereka juga tidak mampu melihat. Ya. Nah, ini salah satu bukti penjagaan dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis yang menceritakan, tidak hanya hadis ini, banyak sekali hadis yang menceritakan Nabi itu terkadang tidak mampu dilihat oleh orang lain. Seperti di surat apa kemarin kita bahas Bu, surat Al-Lahab ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istri Abu Lahab, Ummu Jamil juga aurat, tidak bisa melihat Rasulullah, padahal Rasulullah berada di depannya. Ya, pakai bawa batu besar, gitu kan, hir. Kemudian Nabi duduk di samping Abu Bakar.
Yang dilihat cuma Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan Nabi tidak Woi Abu Bakar, mana kawanmu katanya. Padahal Nabi sebelah. Nah, gitu. Jadi ini salah satu mukjizat. Ya. Mungkin boleh jadi ada orang yang bukan Nabi juga memiliki kemampuan ini. Bisa jadi. Tetapi itu bukan tujuan dalam beragama. Sekali lagi karomah itu ada, mukjizat itu ada, tapi bukan tujuan beragama. Jadi Itu hanya izin karomah. Ya, itu hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuan hamba itu. Jadi Allah yang bikin seperti itu. Nah, kadang orang itu belajar agama tertipu ingin mencari karomah, Bu. Ya. Mengaji indah, belajar syariat indah, sholat indah, tapi ingin belajar yang gitu-gituan tuh. Nah, ingin belajar supaya tidak terlihat, supaya laku dagangan, supaya memikat cari jodoh, atau terbang ke langit, berjalan di atas air gitu kan, sholat di atas awan gitu kan. Nah, itu tertipu dengan karomah namanya. Bukan karomah itu, bisa jadi itu adalah setan, jin. Ya. Kerjasama gitu kan. Nah, jadi karomah itu muncul bukan kehendak hamba itu. Bahkan mukjizat itu bukan kehendak bebas Nabi itu. Nabi Musa kalau kehendak bebas itu tongkat beliau berubah setiap sebentar bisa dilempar-lempar gitu kan. Ini buktinya Nabi Musa bisa melempar tongkat itu atas perintah izin Allah pada situasi kondisi yang Allah tentukan. Bukan kehendak bebas si pelaku atau yang punya mukjizat. Begitu juga karomah. Baik. Baik, itu satu tafsiran yang pertama. Baik. Kemudian berkata Muhammad bin As'aq dalam suatu riwayat, duduk Utbah wa Syaibah dan kedua anaknya Rabi'ah dan Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Ini semua adalah petinggi Quraisy, Bu ya. Yarsuduna Nabi sallallahu alaihi wasallam liyabluqu min azah. Lalu memburu Nabi untuk menyakiti Nabi. Fa kharaja alaihim alaihi salatu wasallam wa huwa yaqra Yasin wa fi turab wa fihi yadihi turab. Dan Nabi SAW diburu itu Nabi keluar, lalu Nabi membaca surat Yasin sampai ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda sampai seterusnya. Sedangkan di tangan beliau ada turab. Apa itu turab? Bukan, pasir. Pasir atau bisa tanah, bisa pasir sebenarnya. Jadi apa yang diambil dari tanah itu namanya turab. Baik. Kemudian beliau membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa atraku hatta marra alaihim alaihi salatu wassalam. Kalau kita orang biasa dibaca ayat ini kira-kira Bentar. Batuk saya. Baik. Kemudian Nabi melempar pasir itu ke orang-orang tersebut dan ini juga kisahnya masyhur ya, sangat terkenal ketika Nabi hendak keluar dari rumah untuk berhijrah di malam hari, kan ingat Bu? Nah, Nabi juga membaca ayat ini wa ja'alna min baini imsad dan kemudian dikepung oleh sekian puluh pemuda dengan pedang ninja ya. Nabi melemparkan itu dengan membaca ayat tersebut, maka orang tersebut tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kita masih imigrasi Ustaz, kan periksa harus dibawa kita nih. Kita baca aja di periksa. Bisa aja Allah ngasih kalau memang Allah mau ngasih. Iya, kalau bisa aja tuh. Kalau bisa aja. Ya enggak apa-apa, enggak sulit Allah. Ya. Kabul. Baik. Ya, saya banyak mendengar ulama mengamalkan ini, ada saya dengar. Saya dengar banyak kisah nyata ulama yang memakai ini dan memang lewat saja di imigrasi atau di mana. Memang banyak juga yang berhasil itu. Tapi sekali lagi itu tergantung pada izin Allah dan kewalian seseorang ya. Kalau kita orang biasa ini ya belum tentu ya. Belum tentu ya. Ya. Tapi jangan putus asa ya, Ustaz. Ya. Ya. Rahmat Allah bisa. Juga dibaca. Banyak dengar termasuk cita-cita pahlawan di zaman dahulu seperti Pangeran Diponegoro, saya ada dengar juga itu. Beliau itu salah satu karomahnya tidak bisa terlihat oleh Belanda. Kadang-kadang memang ada yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian fa aghshaynahum. Jadi Allah yang menjadikan saddan, yaitu penghalang atau tutupan tadi itu, akibatnya apa? Terjadi ighsya. Jadi mereka fa aghshayna. Jadi ini kelanjutan. Jadi dampak dari Allah menjadikan ke depan di belakang mereka itu saddan, dampaknya apa? Fa aghshaynahum. Ya. Jadi fa ini menjelaskan atau kesimpulannya. Ketika Allah sudah memberikan saddan, ya, tujuan dari saddan itu apa? Ighsya. Fa aghshaynahum, lalu kami butakan mereka. Kami butakan mereka. Tapi butanya
butanya hanya tidak mampu melihat Nabi saja kan? Maksudnya tidak butanya itu bukan buta kayak orang buta gitu. Ya. Kalau orang buta itu emang hitam aja semuanya. Ya. Kalau ini tidak mampu melihat Nabi. orang-orang tertentu gitu ya, kawannya, nabinya gitu kan. Jadi faghshaynahum yani ghattayna absarahum, kami tutup pandangan mereka. Baik. Ini tafsiran yang zahir ya, tafsiran yang jelas gitu. Maksudnya tafsiran yang eksplisit, jelas, mudah dipahami gitu ya. Tapi ada lagi tafsir-tafsir yang sifatnya implisit ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ad-Dhahhak, makna waja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan di depan mereka tutupan, yaitu ad-dunya. Maksud saddan pertama adalah ad-dunya. Jadi dunia ya yang berada di genggaman mereka, di hadapan mereka itu telah menutup mereka dari jalan mencari ridho Allah. Jadi dunia menghalangi mereka dari taat kepada Allah. Ya. Nah, ini berarti juga bukan bicara tentang orang kafir saja, Bu. Orang-orang Islam juga kalau dunia memang sudah berkuasai hatinya, maka terkadang menyebabkan seseorang itu tertutup dari hidayah. Ya. Tapi sekarang kayaknya nggak ada pula ya Pak ya. Apa tuh, Bu? Mungkin yang tertutup hatinya untuk akhirat dan terbuka cuma dunia. Seperti ini jarang pula kita lihat. Atau di sekeliling. Berarti lingkungan Ibu bagus. Ada tapi tidak kenapa ya. Berarti lingkungan Ibu bagus. Ya, justru penyakit kekufuran itu pangkalnya sebenarnya adalah hubud dunia. Hubud dunia. Kalau yang Ibu lihat berarti bagus-bagus semua itu, alhamdulillah. Ya. Wa min khalfihim saddan yaitu akhirat. Jadi saddan yang pertama maknanya dunia, saddan yang kedua maknanya akhirat. Jadi depan belakang mereka tertutup. Baik. Kemudian sebagian ahli tafsir menguatkan makna tadi, yaitu min baini aidihim saddan yani iktarru bid dunya, mereka tertipu dengan dunia itu maksudnya. Wa min khalfihim saddan, lalu di belakang mereka saddan maksudnya ialah takziban bil akhirah, mereka mendustakan hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ya intinya kalau ada kalimat aghshaynahum itu maknanya bisa hakiki, bisa bermakna majazi ya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah awal itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim summun bu'mun 'umyun fahum la yarjun. Bukan itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa kemudian apa, bukan itu ayatnya. An-nasi may yaqulu amanna billahi wal akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum ghishawah. Itu ayat berapa itu? Ada kata-kata wa lahum azabun azim, itu ya. Baik. Dan di hati mereka ada ghishawah. Ya, ghishawah yaitu enggak, ghishawah lain. Kalau marad penyakit, kalau ghishawah itu sesuatu yang menutupi. Berarti makna ghishawah dalam Al-Qur'an bisa bermakna tutupan. Ya memang tutupan. Ya secara zahir bisa tutupan bermakna batin. Hati mereka sudah tertutup dari menerima kebenaran. Naam, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi Allah kunci mati mereka, kemudian wa ala sam'ihim pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah. Pandangan mereka itu sudah ada tutupannya, ghishawah. Ya. Ghishawah itu isim kata benda, sedangkan di sini fa'aghshaynahum kata kerja. Sama saja maknanya, yang satu kata itu. Sama juga dengan sadar tadi itu. Ya. Ya. Baik. Sadar. Baik, kemudian makanya ini yang paling kita takutkan ya, kalau Allah sudah menutup hati seseorang. Ini yang paling kita khawatirkan. Maka tidak bisa melihat. Seperti seorang yang ditutup matanya, Bu. Apa kira-kira? Tidak bisa melihat kebenaran itu. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Kata Allah, mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat. Ya.
Jadi orang yang orang tuh ada pandangan orang tuh ada ini, ada 3 ya. Pandangan dalam bahasa Arab tuh ada 3. Pertama pandangan mata kepala disebut dengan ru'yah. Hah? Ru'yah. Jadi pandangan mata disebut dengan ru'yah. Makanya kalau orang Ramadan tuh biasanya ada ahli ru'yah. Ada yang tukang melihat ya Bu ya. Hilal. Ya. Nah, ini pandangan yang bahkan hewan pun Allah kasih. Pandangan yang hewan pun Allah kasih. Bahkan sebagian hewan pandangan matanya lebih tajam dari kita. Ya, ada burung namanya burung falcon sejenis elang itu bisa melihat sejauh 8 km. 8 kilo jalih Bu, tarang. Ya. Nggak ada kacamata Bu. Ambola minus. Nah, burung falcon itu kecepatan dia terbang untuk menyergap buruan itu 300 km per jam lebih. Dan pandangan matanya 8 km. 8 kilo tarang, bayangkan. Burung apa tuh, Ustaz? Falcon, sejenis elang. Beda kan? Ada Indonesia nih burung. Ada. Dia hidup juga di Indonesia. Kecil ya, cepat sekali. Nah, rata-rata elang memang pandangannya tajam. Ya. Kalau di lautan mungkin hiu ya. Beberapa hewan lautan tuh matanya tajam, hiu. Bahkan ada beberapa hewan yang bisa melihat dalam kegelapan. Ya. Bisa dengan sensor panas. Seperti nyamuk itu bisa melihat dengan sensor panas. Kalau kelelawar dia matanya mata ininya biasa aja, buram. Setengah buta malah kelelawar, tapi dia bisa memvisualisasikan benda-benda di sekelilingnya melalui pantulan suara. Jadi pandangan dalam bahasa Arab ada 3, pandangan mata kepala. Nah, itu Allah kasih ke semua makhluk, bahkan hewan. Bahkan hewan itu lebih bagus lagi kan. Sebagian hewan pandangannya lebih panjang daripada kita. Nah, pandangan yang kedua itu disebut dengan ru'yah. Ru'yah. Nah, pandangan yang kedua yang diberikan Allah pada makhluk namanya pandangan pikiran. Pandangan yang tembus gara-gara pikiran. Boleh jadi dia tidak melihat, tetapi karena dia berpikir, maka sampai dia pada sesuatu. Nah, itu disebut dengan ra'yun. Atau dia apa Bu? Ru'yah. Nah, ru'yah. Ini disebut dengan ra'yun. Ya. Nah, ini berbeda-beda. Manusia itu kemampuan dia melihat secara pikiran itu berbeda-beda. Ada orang yang IQ-nya 90 rata-rata. Ada yang IQ-nya di bawah itu 70, ya idiot gitu kan. Ada orang yang IQ-nya jenius 140 ke atas, gitu kan. Super jenius dan lain sebagainya. Ya, kayak B.J. Habibie itu 200 kayaknya IQ-nya beliau. Ya. Itu namanya ketajaman pandangan pikiran. Orang ulun sampai gitu. Nah, itu alun mikiannya sampai. Enggak tembusnya. Gitu. Nah, ini juga orang kafir Allah kasih. Pandangan yang seperti ini pandangan yang seperti ini orang kafir pun Allah kasih. Bahkan banyak orang kafir yang pintar-pintar juga. Bukan yang juga disebut indera keenam. Enggak, ini kognisi sebenarnya, kognitif, kecerdasan kognitif. Ya. Jadi pandangan otak, pandangan pikiran. Disebut dengan ra'yun. Dari ru'yah. Nah, ada lagi pandangan yang sifatnya spiritual, pandangan hati. Kolbu, pandangan kolbu ini tajam. Terkadang tidak terlihat oleh mata, tidak bisa diberikan oleh pikiran, tetapi hatinya kok kuat, bisa merasakan itu. Bukan indera keenam juga. Nah, ini pandangan seperti ini diberikan Allah pada para nabi dan rasul, orang beriman. Orang yang di dalam hatinya ada cahaya sehingga dia bisa membedakan mana yang hak dan batil. Ya. Bisa membedakan hak dan batil. Bahkan termasuk juga firasat seorang ibu pada anaknya. Dokter bilang enggak apa-apa. Tapi ibunya bukan insting juga, Bu. Jadi pandangan batinnya kuat terhadap anaknya gitu. Badatak jantuannya itu. Badatak, ada yang salah. Instingnya Pak. Bukan insting, bukan insting. Kolbu. Jiwa yang Allah kasih ilham. Ya, kalau di wahyu Nabi namanya wahyu, gitu kan? Itu lebih kuat lagi Ustaz ya. Lebih kuat lagi, lebih kuat daripada kecerdasan kognitif. Nah,
Para nabi ini punya kecerdasan sampai setingkat ini, ya, dan orang-orang beriman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahum yara binurillah. Fa innahum yanzuruna binurillah." Dan takutlah kamu, waspadailah olehmu firasatnya orang-orang beriman karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Oh, ada beda tuh tingkatannya. Baik. Nah, orang kafir kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya otak tapi tidak bisa berpikir. Lahum ayunun la yusuna biha. Mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat. Lahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Apakah ini maksud itu pendengaran fisik, mata kepala atau kecerdasan kognitif? Tidak. Ini maksud di situ adalah kolbu, hati mereka yang sudah dipenuhi hubbud dunia sehingga tertutup oleh hubbud dunia dan dosa. Sehingga cahaya hidayah itu tidak tembus. Hidayah itu ada tapi tidak tembus, seperti air ini kan kalau bening Bu ya. Nah, nampak jari saya dari sini kan di depan Bu kan? Kenapa itu nampak? Karena bening. Beda kalau kopi isi Bu. Nampak di belakangnya gitu. Nah, itulah hati orang kafir. Hati yang hubbud dunia, cinta dunia, maunya keinginan dia saja. Nah, kemudian dia sehingga hatinya dan berbuat dosa sehingga hatinya itu titik dosa lama-lama besar, lama-lama tertutup, tak bisa ditembuskan oleh nur. Titik-titik hitam yang telah menutupi hati itu. Iya, titik-titik hitam, ya. Jadi kolbunya itu dosa, akhirnya penuh hitam sehingga tidak bisa tembus cahaya Allah. Sehingga itulah makna fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Tak bisa kita pahami bahwasanya tidak memandang di sini sebatas tidak memandang mata, tetapi juga ada makna yang lebih dalam daripada itu, bahwasanya kolbu mereka yang tidak bisa melihat kebenaran. Musaji dake talingo leit nyariang, toa lei kancang. Tapi tidak semua orang sampai ke musaji. Nah, kan berarti kan ada yang tidak tembus ke batinnya. Boleh jadi tembus suara azan itu di telinganya, tapi tidak sembus ke batinnya. Kalimat Allahu Akbar itu terdengar oleh telinganya, tetapi tidak sampai kebesaran Allah itu dalam hatinya. Nah, itu yang kita takutkan itu. Jadi kalau hati berpenyakit itu beda lagi. Ya, itu juga termasuk gejalanya. Itu yang hati berpenyakit itu. Itu yang hati berpenyakit itu. Hatinya ada. Ya. Jadi orang kalau terganggu penglihatannya, dia akan mengusahakan bagaimana sembuh kan Bu ya. Orang kalau terganggu penglihatan, dia akan berusaha untuk supaya bisa sembuh. Misalnya pergi dia ke dokter mata misalnya, atau ke rumah sakit atau ke klinik mata gitu kan. Lalu kata dokter, oh ini harus pakai kacamata, oh ini harus ada obat tetes, oh ini harus operasi Bu, oh ini glaukoma dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya. Tetapi kenapa orang kok padahal itu baru pandangan kepala ya Bu ya. Kenapa orang tidak berusaha untuk mewaspadai matinya hatinya gitu. Ya. Gelap hati. Itu dibiarkan terus menerus dibiarkan terus menerus akhirnya sampai meninggal hatinya dalam keadaan tertutup. Ini celaka dia. Padahal hati yang bersih itulah modal kita berjumpa dengan Allah. Dalam Quran, wattaqu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan ingatlah hari di mana tidak akan bermanfaat aksesoris dunia, anak, keturunan, harta, kecuali yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat, qalbun salim, hati yang memiliki basirah, hati yang mampu melihat kebenaran, hati yang bersih dari penyakit-penyakit tadi itu. Ini yang seharusnya menjadi fokus. Dan para nabi dan rasul bukan untuk menaikkan kecerdasan saja ya, kecerdasan kognitif. Nabi dan rasul itu diutus Allah untuk manusia agar melihat kebenaran dengan kolbunya. Itu tujuannya. Baik. Nah, makanya ayat berikutnya kata kalau kolbu itu maitatun, maitatun. Baik. Makanya kata Allah dalam ayat yang berikutnya wasawaun alaihim. Sawa artinya sama. Alaihim ke atas mereka. Siapa alaihim ini? Orang-orang kafir. Lebih tepatnya orang-orang yang punya hati kufur. Ya.
Dan kita bicara orang kafir saja, tapi kita lupa diri sendiri ya. Jadi wasawa'un alaihim, sama saja wahai Muhammad ke atas mereka, bukan ke atas kamu. Ya. Jadi wasawa'un alaihim, bukan alaika, bukan alaikum, tapi alaihim, sama aja bagi mereka. A'anzartahum, apakah kamu beri peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau tidak kamu beri peringatan? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Nasihat Nabi, Al-Quran yang Nabi sampaikan pada mereka, hadis yang disampaikan pada mereka, dakwah Nabi terus menerus kepada orang kafir itu tidak memberikan dampak kepada mereka? Itu tadi itu. Karena yang menjadi problematika, yang menjadi masalah itu kolbu mereka. Ya. Kalau hati orang itu sehat, kalau hati orang itu bersih, jangankan Nabi yang bilang, ya, anak kecil saja, level ustadz saja, level khotib saja, dia akan tersadar. Ya. Jadi makanya dalam Quran dikatakan, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat, dan orang yang paling banyak mengambil pelajaran adalah may yakhsha, orang yang takut. Takut itu amal hati atau amal zahir? Amal hati. Makanya orang yang paling banyak mendapatkan manfaat dari sebuah nasihat itu orang yang hatinya hidup. Orang hatinya hidup. Kalau orang hatinya mati, seperti itu tadi, tidak, ini botol hitam, di senter kayak gimana pun tak tembus. Nah, jadi persoalannya bukan engkau ya Muhammad. Ayat seperti ini Bu banyak terulang dalam Quran. Wa'una alaihi ma'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu banyak. Al-Baqarah juga sebutkan kan. Ini sebenarnya ayat ini punya latar belakang. Kenapa Allah selalu mengingatkan nabinya wasawa'un alaihim, bukan alaikum, alaika ya Muhammad? Karena Nabi SAW terkadang beliau menyalahkan diri sendiri, sedih. Mungkin sayanya yang nggak bagus menyampaikan. Lalu orang tidak mau mengikuti, gitu kan? Nabi SAW bahkan sedihnya itu hampir membunuh beliau. Ya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Asaf itu artinya sedih. Boleh jadi engkau meninggal wahai Muhammad, membunuh dirimu ini karena terlalu sedih, karena mereka tidak beriman. Maka turunlah ayat wasawa'un alaihim ma'anzartahum. Sama saja bagi mereka wahai Muhammad, kau beri peringatan atau tidak, bukan salah engkau yang tidak pandai berdakwah. Kau sudah mengerjakan tugas dengan baik. Dan tidak sama engkau dengan mereka. Engkau pahalanya semakin banyak ketika engkau berdakwah. Ya. Itu disebut oleh para ulama bukan wasawa'un alaika, karena pahala bagi Nabi terus bertambah, sedangkan bagi mereka tidak ada dampak. Jadi wasawa'un alaihim, itu alal ladzina kafaru, kau beri peringatan atau tidak. Baik. Ya, Bang. Kemudian la yu'minun, kata Allah kan di akhir, ditutup di ujung ayat, mereka tidak beriman. Iman itu amal zahir apa amal batin? Batin. Saya beriman mulut aja, sementara hatinya enggak, munafik. Iman itu amal batin, lalu diekspresikan dengan amal, dibuktikan dengan amal. Dari sini aja kita tahu bahwasanya problematika atau masalah orang-orang kafir itu adalah kolbu mereka, hati mereka. Sehingga hasilnya, natijahnya la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ayat ini bukan hanya bicara tentang orang kafir ya Bu ya. Namanya kolbu itu kan universal. Nah, orang Islam, orang kafir kan sama-sama punya hati. Maka kalau indikator hati kita sehat dan sakit itu apa Bu? Salah satunya ialah tidak mempan dinasihati berarti sakit tuh. Nasihat itu kan nggak mesti dari penceramah ya Bu ya. Nasihat itu bisa dari ujian yang datang kepada kita tuh nasihat. Nasihat itu bisa berupa Quran yang kita baca misalnya, atau dari orang tua, atau dari guru.
Ya macam-macam hal yang menasihati kita dari bencana alam yang turun. Itu nasihat. Apabila hati kita mudah menerima nasihat berarti hati kita sehat. Jadi kalau nasihat itu tidak masuk, bebal istilahnya, mada namanya. Berarti hatinya yang sedang bermasalah, kreatif. Harusnya menjadi lunaati ya. Baik. Qalbun salim tadi itu. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu hanyalah bermanfaat bagi orang yang punya iman dalam hatinya, hati yang sehat. Baik. Sebenarnya antara peringatan dan keadaan hati itu sebenarnya hubungannya timbal balik. Kalau tadi saya bilang, kalau hati orang sakit, nasihat tidak bermanfaat kan Bu ya? Ya. Baik. Lalu gimana caranya? Sebenarnya hubungan keduanya ini timbal balik. Ketika hati orang itu sakit, dapat nasihat, nggak terima itu. Ketika hatinya sehat, dapat nasihat, itu bisa diterima, bahkan 100%, bahkan bisa lebih. Ya. Nah, sebenarnya hubungan antara nasihat dan keadaan kolbu itu timbal balik. Berbalik. Seimbang. Enggak, bukan seimbang. Dia tuh hubungannya bukan hanya kayak gitu aja. Hubungan itu timbal balik. Maksud saya begini. Nah, ketika seseorang nih sadar bahwasanya dia tahu dirinya, dia introspeksi diri, hatinya itu sedang rusak, maka dia bertobat kepada Allah. Tobat kepada Allah, istighfar dia, tobat dia, sehingga hatinya kembali bening, kan itu yang disebutkan oleh Nabi kan. Nah, maka hatinya yang dalam keadaan sudah baik ini akan mudah menerima nasihat berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi akan mudah menerima nasihat berikutnya, bahkan dari hatinya sendiri bisa memberikan nasihat. Muncul ilmu dari hatinya. Wa may yattaqillaha ittaqullaha wattaqullaha yu'allimukumullah. Kamu bertakwalah kepada Allah qalbumu, maka Allah berikan ilmu. Nah, jadi dari hati yang bersih itu juga muncul ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian innama tunziru innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib. Nah, karena memang tidak sama ke atas mereka, namun pahala itu terus mengalir pada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak ada dalam riwayat Nabi itu meninggalkan dakwah kepada orang kafir. Meskipun turun ayat wasawaun alaihim anzartahum. Ya. Kalau kita pahami, sama aja kau beri peringatan atau tidak wahai Muhammad pada mereka tidak akan berpengaruh, tidak akan beriman. Tidak ada dalam riwayat Nabi meninggalkan dakwah pada orang kafir. Tetap saja Nabi memberikan dakwah. Oh, kenapa? Karena ayat yang seperti ini, ayat 10 ini, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu ayat tentang ilmu Allah terhadap keadaan nasib seseorang. Ya. Bukan apa istilahnya, bukan hak kita untuk memvonis seseorang ini nggak dapat hidayah selama-lamanya. Siapa tahu ya. Ya. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sebenarnya lebih pas untuk menghibur Rasulullah SAW. Bahwasanya engkau tidak kurang dalam menyampaikan dakwah wahai Muhammad. Dan bahwasanya ilmu di sisi Allah itu ada. Mana orang yang celaka dan mana orang yang tidak celaka. Tugas semuanya menyampaikan. Dan bukan berarti ayat ini turun untuk menyuruh Nabi berhenti berdakwah. Berarti dakwah itu bukan melihat hasil terkadang. Proses. Ya. Ini kalau rami orang mengaji, Wak. Kalau berdua tiga sih ngaji lain. Itu berarti melihat hasil, ya. Iya. Ya. Boleh jadi hasilnya itu, hasil dakwah itu sekian generasi setelah itu. Yang mengaji kini awak Bu ya. Tapi boleh jadi karena ibu mengaji gini, yang soleh hanya di ulama itu anak cucu ibu kesekian. Beneran ini. Nggak harus sekarang. Dampak dari mengaji itu tidak harus spontan sekarang. Ya. Spontan. Dalam surah Al-Kahfi itu kan ada cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam jalan-jalan, gitu kan? Suatu ketika mereka berdua, Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam ini melewati sebuah rumah yang reot.
roboh. Bangun. Kemudian dibangun, renovasi oleh Nabi Khidir dan Musa. Ternyata di balik itu ada anak yatim. Tahu kan kisahnya, Bu ya? Ada yang orang tuanya soleh. Nabi Musa bertanya, kenapa repot-repot ini memperbaiki rumah orang gitu kan? Nggak ada upah, dan sedangkan kita dalam keadaan perlu makanan nih. Ya. Kemudian apa kata Nabi Khidir? Wa kana abuhuma salihan. Anak ini sampai batukang dua nabi. Anak yang kira itu di rumah itu tinggal anak yatim piatu. Ya, anak yatim piatu yang sudah tidak ada orang tuanya. Ternyata ada peninggalan. Itu yang sobok diselamatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Ya, apa kata Allah? Wa kana abuhuma, anak dari anak mereka ini, orang tua dari kedua anak yatim piatu ini itu adalah orang soleh. Kata sebagian ahli tafsir, yaitu kakek mereka yang nomor 7. Jadi yang soleh itu bukan orang tuanya langsung, tetapi yang baik itu adalah kakeknya yang nomor 7. Jadi dampak kebaikan mengaji seseorang itu boleh jadi tidak instan ke keturunan dia kesekian. Sehingga dengan kebaikan kakeknya nomor 7 itu disuruh batukang, dibek batukang 2 nabi coba. Kehebatannya. Suatu kehebatan. Tapi sebaliknya juga bisa ya, Ustaz? Bu. Ketika kita punya keturunan ke atas itu kurang bagus, akhlaknya atau ilmunya atau agamanya, bisa juga akan turun. Bisa lah. Kalau ada diputus mata rantainya. Enggak ada diputus, enggak. Putus. Cuma kau cari minantu, cari keturunan ya Pak. Ya betul. Bebek, Bibit, bebet, bobot, babat. Baik, sampai mana tadi ini? Jadi gimana caranya Ustaz kalau kebetulan dalam kehidupan kita tuh ada hal seperti itu. Misalnya kita punya keturunan dulu di atas begitu, tahunya kita menghadapi yang seperti itu. Kita yang tidak bisa dibetul, kita yang tidak bisa dirubah. Kan termasuk Ustaz, ngalang gitu di awak istilahnya itu. Padahal itu kan bukan karena kesalahan kita. Gimana itu memutusnya Ustaz? Ya tetap pertama ya kita terlahir kadang lahirnya kita dari rahim siapa, dari keluarga siapa, itu kan sesuatu yang tidak ada wilayah kita untuk memilih. Ya, Bu memilih tidak jadi orang Minang, anak sia gitu ya. anak sia kan tidak milih kan? Ada sesuatu yang kita tidak bisa, bukan wilayah kita di situ untuk memilih. Ya, termasuk juga di mana kita dilahirkan, kapan, oleh siapa, ibu kita, bapak kita, tidak tahu. Semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik. Dapat kita berasal dari keturunan yang baik-baik, misalnya itu juga ujian. Ya, apalagi anak ustadz, anak ulama tuh barek ujian. Ya, atau kita punya orang tua fasik misalnya. Itu belum berarti itu sebuah bencana. Belum tentu juga yang tadi itu sebuah anugerah. Ya. Atau sebaliknya kita punya keturunan yang soleh-soleh, boleh jadi itu fitnah juga. Ya. Jadi kata ibu saya atau mama saya, ibu saya tuh beban punya anak kayak kamu nih. Maksudnya begini, kamu tuh ustadz gitu kan. Jadi ibu nih, mama nih jadi standar sama orang. Tempat bertanya, padahal mama saya orang awam. Baca orang di anak, ibat ibu di anak, takut sombong mama saya. Kadang sembunyi-sembunyi beliau. Ibu nggak tahu merasakan mungkin yang gini-gini ya. Ada yang merasakan begitu. Kalau punya anak ustazah itu berat juga bebannya. Ya, harus banyak yang ditahan-tahan akhirnya untuk menjaga nama baik anak. Gitu kan. Yang ustaz kan saya, bukan beliau. Gitu kan. Beliau orang biasa. Jadi kadang-kadang belum tentu Bu apa yang kita dapatkan dari sebuah kebaikan. Anak orang kaya misalnya, belum tentu orang tua kita tuh kaya, kadang jadi fitnah. Atau belum tentu juga jelek kalau orang tua kita itu miskin misalnya. Jadi semuanya itu adalah ujian juga. Yang penting kalau udah tahu itu ujian, berarti kita kalau ada yang belum bagus diperbaiki gitu. Ada yang sudah bagus lanjutkan, bahkan tingkatkan, kan begitu aja. Sederhana. Jadi kembali ke diri ya. Kembali ke orangnya. Ya. Saya sebenarnya ini ada keturunan ulama, cuman terputus. Karena beliau meninggal muda, kakek saya tuh dua-duanya meninggal, kakek dari bapak itu meninggal muda. Ayah saya masih SD, dari istri ketiga. Jadi kondisi ekonomi susah gitu kan.
dan beliau sudah nggak terdidik langsung dari ayat, itu terputus tuh rantai belajar agama. Makanya papa saya itu bukan orang agama, orang umum. Tapi ketika saya kuliah agama baru cerita, oh kakek kamu nih, antan kamu itu Buya gitu. Ketika melihat buku-buku saya bahasa Arab semua gitu kan, Buya. Ternyata baru tahu kakek saya itu ulama, Buya gitu, Buya di Canduang. Jadi kadang Canduang. Canduang. Saya kakek saya Sulaiman Al-Sindi. Kakek saya itu juga masih tarbiyah situ, masih belajar sekolah situ. di situ dia. Buya. Iya. Kalau Boleh tahu namanya? Buya Nurdin. Buya Nurdin. Nurdin. Orang Aceh bukan? Enggak, orang Tiaka. Orang Tiaka. Ya baru tahu beliau itu ahli khutbah. Beliau tuh jago khutbah. Kalau Idul Fitri itu orang dulu arah-arah tuh Bu, jalan kaki itu beliau pakai jubah putih itu keliling tuh, masyarakat ngikutin belakang. Emang tokoh-tokoh di situ. Artinya begitu ya Bu ya. Jadi Ada keturunannya ya. ada mungkin Ustaznya ada peginya ke Ustaz ya. iya. Alhamdulillah. Jadi sampai mana tadi nih bahas kita nih? Masih ini mah. Tadi bahas apa sih? Kaitannya tadi apa? Oh, wasawaun tadi Bu ya. Oh. Jadi wasawaun ini ayat menghibur Nabi yang pertama, yang kedua bahwasanya bukan berarti ayat ini membuat Nabi larangan untuk berdakwah pada mereka orang kafir, tidak. Justru tetap dijalankan. Baik. Karena la yu'minun, mereka tidak beriman itu di dalam ilmunya Allah. Ya, bahkan sebagian orang yang kuat memerangi atau memusuhi Nabi masalah masuk Islam. Ya, kecuali Abu Lahab. Setahu saya Abu Lahab yang secara jelas disebutkan dalam Quran itu. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya. Itu permanen tuh. Tapi kalau yang lain sifatnya umum. Kalau orang kafir yang lain sifatnya umum, tidak beriman nih masih rahasia Allah siapa yang tidak beriman, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab itu dahsyat. Namanya dicantumkan dalam Quran, ya. Artinya kalau Allah sudah bilang Abu Lahab, sudah tidak ada peluang untuk beriman dia. Baik. Kemudian innama tunziru, kalimat innama itu memiliki dua faedah, dua makna, dua maksud atau dua pengertian. Yang pertama bermakna sesungguhnya, yang kedua bermakna hanyalah. Itu innama tuh. Innama. Jadi yufidut ta'ukidi wal hasr. Jadi kalau ada kata innama dalam Quran biasanya bermakna satu daripada yang dua atau kedua-duanya. Sesungguhnya atau hanyalah. Nah, misalnya contoh, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Sesungguhnya ya Bu ya. Atau bermakna hanyalah. Hanyalah orang beriman atau orang beriman itu hanya disebut orang itu beriman kalau dia itu bersaudara. Artinya salah satu sifat orang beriman tidak disebut orang beriman kecuali dia memiliki persaudaraan. Jadi hanyalah orang-orang beriman, bukanlah selain mereka orang yang memiliki karakteristik bersaudara itu. Artinya siapa yang ngaku beriman dia pasti bersaudara sifatnya. Itu maksud dari kata innama. Atau bermakna kedua-duanya. Sesungguhnya hanyalah disebut orang-orang beriman, ya ini itu orang-orang yang bersaudara. Itu maknanya. Ya. Innamal a'malu binniyat. Dalam hadis. Sesungguhnya amal itu hanyalah diterima berdasarkan niat. Begitu juga di sini innama, ya, sesungguhnya atau bermakna hanyalah. Tunziru engkau ya Muhammad, engkau memberikan peringatan yang kau berikan itu hanyalah bermanfaat. Ya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, yang mengikuti peringatan itu. Ittaba'a itu artinya mengikuti. Az-zikra. Ya. Artinya mengikuti peringatan itu dengan sampai ke kalbunya lalu dia mentaatinya. Diikuti dengan perbuatannya. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Lalu orang yang takut kepada Rahman bil ghaib, dalam keadaan tidak terlihat.
Oh, maksudnya ya Tuhan. Sebentar, itu ada tafsirnya nanti. Ya. Nah, dari sini semakin menguatkan bahwasanya peringatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu seperti matahari menyinari seluruhnya. Tapi ada orang yang terkena matahari, ada orang yang bersembunyi. Orang yang terkena matahari itulah orang yang beriman, menerima. Orang yang bersembunyi itu orang kafir, yang tertutup batinnya. Atau seperti hujan yang menghujani suatu wilayah, ada yang terkena hujan, ada yang menyerap air hujan dengan baik, itu tanah yang subur. Ada yang tidak bisa menyerap air, mental dia. Itu tanah yang keras, cadas. Begitu juga keadaan kolbu seseorang. Ayatnya sama, hadisnya sama, ustadznya sama, nabinya sama, pengajiannya sama, tapi penerimaan di hati berbeda. Hatinya tertutup. Ada yang senang hati mengaji, ada yang sakit hati. Ada lo ustadz sudah khutbah dibunuh Bu. Kejadian tahun lalu masalah. Ustadznya khutbah tentang riba, zina, bahaya riba dan zina. Pulang-pulang ustadz itu dibakar, rumah dibunuh, dibacok, percobaan dibunuh. Ya. Kenapa ditanya, kenapa kamu membacok ustadz? Kenapa kamu membunuh, bakar rumahnya? Sakit hati saya dengar khutbahnya. Di Sumatera Selatan atau di Jambi, lupa saya. 2 tahun yang lalu. Bagi orang yang hatinya hidup, mendengar nasihat atau ceramah atau khutbah, ya tinggal tobat saja lagi. Nggak ada hubungan dengan ustadz tuh. Kan begitu kalau awak. Ya. Nah, kalau dia tersinggung ya. Itulah. Makanya Allah SWT selalu mengaitkan antara nasihat itu dengan keadaan hati seseorang. Dalam surah Al-A'la apa kata Allah? Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Berikanlah peringatan. Peringatan itu bermanfaat dan yang mengambil pelajaran hanyalah may yakhsha, orang yang memiliki takut kepada Allah. Hatinya sehat. Iya, hatinya itu kufur. Ada kekufuran dalam hatinya. Sakit hati. Padahal tidak ada namanya disebut. Kecuali saya khutbah misalnya. Dia tunjuk orang tuh. Baru dia sakit hati. Kan kita tidak nyebut orang, nyebut oknum, nggak boleh juga. Dia berubah ya. Artinya dia berubah. Iya. Nah, jadi sekali lagi Allah SWT sering ya mengaitkan antara nasihat ya dengan keadaan kolbu yang menerima atau tidak. Ya. Kalau telinga sama-sama menerima, ya Bu ya. Tapi ada yang mental, ada yang sekedar lewat, ada yang masuk ke otak saja, ada yang sudah masuk ke hati sampai berubah ke tindakan. Nah, jadi ya persis seperti keadaan tanah ya, bagaimana menyerap air. Kalau tanah yang subur dia serap, dia simpan. Nanti dengan air yang disimpan itu bermanfaat bagi tanaman. Hidup tanaman, tumbuh berbuah. Nah, itulah hati yang hidup itu. Nah, bagi kalau tanahnya adalah di semen seolah ya. Semennya tabal lah ya. Semen corannya tabal lah ya. Nah, datang hujan apa yang terjadi? Banjir. Ada lah. Banjir. Tidak memberikan manfaat apa-apa. Makanya sebenarnya nasihat itu seperti air hujan. Kita tampung dari siapa saja. Bahkan anak kecil mungkin memberi nasihat. Bu, rajinlah sholat bu. Nah, itu dengarkan, memang bagus yang disampaikan itu betul. Itu bermanfaat bagi diri sendiri dari kita kalau menerima, akhirnya itu menjadi buah nanti. Buah siapa yang metik? Ya kita sendiri. Nah, baik. Makanya kata Allah, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Al khasyiyah itu takut. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rasa takut itu ada 3 dalam Quran. Pertama disebut dengan khasyah. Yang kedua disebut dengan khauf. Yang ketiga disebut wajal. Pernah dengar istilah ini, Bu? Wajal? Belum, masa belum? Khauf dengan Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajila itu fi'il madinya. Wajal itu isimnya. Baik. Ada khauf, ada wajal, ada khasyah. Apa bedanya? Jadi rasa takut dalam Quran ada 3. Yang pertama khasyah, ada khauf, ada wajal. Wajalun. Khaufun, khasyatun.
Kalau khauf itu rasa takut lebih kepada yang akan mencelakai diri kita. Makanya ada sesuatu. cemas, takut, khawatir sesuatu mudarat akan menimpa kita. Makanya atau rasa takut secara umum lah. Ya. Makanya dalam Quran dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan orang-orang yang istiqomah itu ketika mereka sakaratul maut datang malaikat mengatakan wala takhafu. Artinya jangan khawatir sesuatu yang akan menimpamu dari keburukan. Ya, di alam barzakh, ya. Pertanyaan munkar nakir atau sakitnya maut mati itu sendiri atau nanti di neraka di sirat semua tempat yang masa depan yang kamu khawatirkan. Jadi khauf maknanya kekhawatiran akan sesuatu buruk yang akan menimpa kita. Nah, kalau khasyah itu lebih daripada khauf. Tingkatan takutnya lebih yang pertama, yang kedua, khasyah itu dibangun atas ilmu. Ya. Dibangun atas ilmu. Jadi misalnya kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Maha berkehendak, Allah Maha kaya, Allah Maha berkuasa, Allah Maha memberikan mudarat, Allah memberikan manfaat, Allah Al-Basir Maha melihat, Allah Maha Sami' Maha mendengar, Allah dan lain sebagainya. Kita renungkan ayat-ayat Allah, muncullah sifat khasyah dalam hati kita. Kenapa? Karena sebelumnya ada ilmu. Nah, kalau khasyah disandarkan kepada Allah atau khauf sendiri pun kalau disandarkan kepada Allah berbeda dengan khauf atau khasyah yang disandarkan kepada selain Allah. Kalau khasyah atau rasa takut kalau disandarkan kepada selain Allah, cenderungnya kita akan berlari dari itu. Menjauh dari situ. Menghindar dari situ. Takut tsunami loh di orang Kuranji soalnya. Terlalu kalau takut tsunami akhirnya lari orang pindah orang ke Kuranji. Ya maha tanah di Tampe Ambu gini. Ya mall lagi nih kan dibangun kan. Mall Basko ya. Basko itu belakangnya persis rumah saya itu. Belakang Basko itu rumah saya. Yang baru dibangun sekarang ya? Iya. Dulu Basko itu tempat saya jalan kaki pulang dari sekolah itu, Bu. Kan masih hutan dulu tuh. Kebun apa namanya? Manggis di situ. Atau sawah-sawah gitu kan ladang. Jadi jalan di situ. Sekarang memori kenangan pulang sekolah tuh udah hilang karena dibangun mall. Oke, ada jalannya kan? Iya. Takut kita pada anjing misalnya, lari kita. Tapi kalau khasyatullah karena diboboti oleh ilmu, kemana lari? Justru mendekat kepada Allah. Makanya dalam Quran Allah menyifati para ulama itu bukan khauf, bukan khaifun, bukan orang-orang yang takut. Dalam makna khauf. Apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha. Sesungguhnya orang yang khasyah, takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, al-ulama. Itu beda antara khauf dan khasyah. Baik. Kemudian al-wajal sekarang Ibu ya. Wajal itu ekspresi ketakutan. Ekspresi takutnya itu disebut dengan wajal. Ya. Gemeteran kita itu disebut dengan wajal. Ya. Makanya dikaitkan al-wajal dalam Quran tentang interaksi bersama Quran misalnya. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu bila mengingat Allah hatinya bergetar. Ekspresi dari khasyah tadi. Ini kedua-duanya ada. Ya. Ekspresi dari khauf. Ya, bisa jadi ekspresi dari khauf dan khasyah. Baik. Jadi kata Allah, innama tunziru man ittaba'a dzikra. Pada hakikatnya yang engkau memberikan peringatan, namun yang bisa ikut ittaba'a itu orang yang memiliki khasyatullah, dalam kalbunya ada rasa takut kepada Allah. Ya. Berarti para sahabat Nabi, ya kan? Para sahabat itu adalah ahlul khasyah. Jadi kan Nabi berdakwah nih di Mekah, di Madinah. Kan manusia terbagi dua kan? Orang kafir, ya, atau orang musyrikun dengan orang mukminun. Yang orang beriman itu kan sahabat Nabi kan? Ya. Sahabat Nabi sebutnya kan? Nah, berarti sahabat Nabi itu ahlul khasyah.
Kenapa mereka terpilih menjadi sahabat Nabi, menemani Nabi, berjuang dengan Nabi? Karena kolbu mereka bagus. Karena hati mereka Allah pandang bagus. Jadi yang menyebabkan seseorang itu dekat dengan ilmu agama dan ahli agama, para Nabi dan Rasul itu Allah pilih karena hati mereka bagus. Yang rusak-rusak tersingkirkan. Nah, itulah hebatnya agama kita. Jadi penilaian Allah itu berdasarkan kolbu. Hal yang paling dalam dari diri kita. Tidak melihat jasad. Jasad Allah yang ciptakan. Ruh tidak melihat kepada kekayaan. Banyak yang kaya di Mekah tapi kafir semua. Bukan berarti juga orang kaya itu tidak menerima hidayah. Utsman bin Affan, Abu Bakar kaya semua. Nah, tapi persoalannya kolbu di belakang harta itu. Bukan harta dikit banyak harta yang jadi persoalan, tetapi kolbu di belakang harta itu. Bukan masalah fisik, tampan, jelek, cantik. Bukan fisik itu yang menjadi persoalan, tetapi kolbu di balik fisik itu. Nah, jadi ini perhatian kita pertama dalam Islam adalah persoalan hati. Jadi hati-hatilah dengan hati. Jangan mudah sakit hati. Jangan iri hati. Jangan busuk hati. Harus bersihkan hati. Iya. Jagalah hati. Jagalah hati. Makanya ulama itu sebelum beramal zahir, dia perhatikan hati dulu. Ya boleh kita bertakbir, tetapi makna takbir itu tidak hanya terucap lisan, tapi sampai di kolbu dulu, di hati dulu. Tapi Rasulullah kan memang ada bersihkan hatinya, Ustaz. Memang dikondisikan ya. Iya, begitu ya. Sama Jibril. Terus maksud pertanyaannya Bu apa? Tapi Rasulullah kan memang ada dibersihkan hatinya, Ustaz, sama Jibril ya. Ya terus? Itu makanya Hatinya. iya, Kita nggak bersihkan, ini payah bersihkan hati. hatinya bersih. Oh maksudnya gini, kalau Nabi lah diberasihan tiyonyo gitu. Itu bahasa gaulnya. Oh Nabi bisa. Nabi itu bergelar Mustafa. Apa makna Mustafa Bu? Halus. Hah? Halus hatinya. Enggak. Bersih. Al-Mustafa itu artinya yang terpilih. Ya. Allah memilih, memang Nabi itu memiliki sifat-sifat mulia. Nah, Nabi itu memang hatinya bagus, bersih. Cuman beliau manusia. Untuk mengemban visi dakwah, misi dakwah, Allah sempurnakan. Allah sempurnakan dengan peristiwa pembelahan dada itu. Ya, ketika berusia 6 tahun dan 40 ketika menjelang Isra Mi'raj. Nah, juga dibedah hatinya. Itu bagian kekhususan bagi Nabi SAW. Tapi kalbu beliau memang dari asalnya memang bersih. Ya. Jadi lebih itu pada kelebihan yang Allah berikan untuk apa Bu? Dalam rangka rahmat pada umat juga. Menyiapkan diri. Untuk menyiapkan sosok Rasul yang memang tidak boleh ada cacat sedikit pun. Karena akan mengemban beban dakwah. Ya. Bersihkan sifat-sifat manusianya ya. Sifat jelek ya. Baik. Itu dalam rangka rahmat Allah juga, gitu kan? Iya. Orang yang terpilih. Mustafa. Sampai mana tadi Bu ya? Nah, wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Dan mereka takut kepada Ar-Rahman. Lihat, walaupun mereka takut tapi enggak bilang wa khasyiyal muntaqim misalnya. Dan dia takut kepada zat yang Maha membalas. Wa khasyiyad dar, nama Allah juga yang Maha memberikan mudarat. Tetapi dalam khasyatullah tetap mengharapkan rahmat Allah. Maka khasyiyar rahman. Ya, saya takut sama siapa? Sama anjing galak misalnya. Wajar. Saya takut pada polisi apa misalnya? Polisi Karnelon Bu. Saya takut kepada gorila lepas di kebun binatang itu. Wajar. Saya takut kepada zat yang Maha memberikan hukuman, itu Allah. Wajar sih ya. Nah, tapi Allah mengatakan wa khasyiyar rahman. Dia takut kepada yang Maha Penyayang loh. Berarti gimana tuh? Makanya dalam merasa takut kepada Allah bukan menjauh daripada Allah, tapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa lari kemana-mana. Kita hanya bisa mengharap rahmat Allah. Ya. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Dalam keadaan ghaib, tidak tampak. Ayat-ayat yang seperti ini ya, walladzina yu'minuna bil ghaib alladzina ayat itu surat
Pas ya. Ayat yang seperti ini, wa khasyar rahmana bil ghaib. Nah, khasyah itu sering dikaitkan dengan bil ghaib. Itu saya lihat, saya perhatikan ada dua tafsiran. Ya. Yang pertama, ghaibnya kembali kepada fa'il dari fi'il khasyah, orangnya. Kembali ghaib itu kepada orangnya. Itu yang tafsirnya, Mak. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ialah dia tetap takut kepada Allah dalam keadaan ghaib, tidak terlihat dari manusia. Sendirian. Jadi bukan takut yang gimmick atau pencitraan. Jadi kalimat ghaib kembali kepada fa'il dari khasyah. Maksudnya ialah yakhshahu fi maghibihi an absarin nas wa infiradihi bi nafsi. Rasa takutnya kepada Allah itu sama saja dimanapun dia berada. Ya, dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri. Itu maksud. Dalam keadaan bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim dalam surat Al-Mulk ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Itu ayat tadi saya lupa tadi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Surah Al-Mulk. Dan orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dalam keadaan ghaib. Ghaibnya kembali ke dianya, bukan ke Allahnya. Artinya orang yang tetap takut kepada Allah meskipun dia sendirian. Nggak ada orang yang mencari dia doang. Ya. Nggak ada anak buah, nggak ada yang mengawasi. Sedangkan kopiti hadap wah. Sekian M gitu kan. Nggak berani dia ambil sepeser pun karena dia takut kepada Allah walaupun tidak ada yang mengetahui. Walaupun tidak ada KPK, walaupun tidak ada polisi, tetap dia taat. Nah, itu maksud yang pertama, tafsir yang pertama. Ya lagi, kalau ada ungkapan Quran yang khasyah itu kalau berkaitan dengan bil ghaib, itu berdampingan tuh biasa itu. Ini seperti surah Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dalam keadaan tidak terlihat. Maksudnya orangnya yang tidak terlihat. Tidak terlihat dari kebanyakan mata orang. Kalau di masjid solehah tuh biasa, wajar. Tapi akan terbukti nanti iman kita apabila kita dia kasih ujian sama Allah. Bisa maci pitih enggak sekian M, sekian puluh juta. Dia mana hal sekian juta oleh Allah. Nah, disitulah ketahuan apakah orang ini imannya jujur pada Allah atau tidak. Nah, ini tafsir yang pertama. Yaitu ghaib kembali ke orangnya yang bersangkutan. Tafsir yang kedua, kata ghaib kembali kepada Allah. Karena Allah juga ghaib, maksudnya tidak bisa terlihat oleh indera di dunia. Nah, ini tafsir yang standar lah ya. Sesungguhnya dia takut kepada Allah, Tuhan yang tidak terlihat. Ya, karena dia masih di dunia, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali di akhirat. Ya. Itulah tafsir yang kedua, yaitu ai ma ghaba min azabihi wa narihi. Termasuk juga takut kepada Allah walaupun dia belum melihat neraka. Ada yang di antara ibu-ibu yang pernah melihat neraka? Itu ada malaikat khusus yang Allah kirimkan. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malakan yatufuna. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang bertugas untuk berkeliling mencari majelis orang-orang yang berzikir. Kemudian ketika menemukan majelis itu, malaikat itu memanggil kawan-kawannya. Kau kumpul sini, ini yang kalian cari nih. Inilah malaikat tawaf. Bukan tawaf Ka'bah ya Bu ya. Tawaf maksudnya mencari orang-orang yang berzikir. Berjamaah, kayak kita nih zikir. Lalu ke sini kalian, ini yang kalian cari, kata malaikat tersebut. Kemudian mereka melapor kepada Allah, ya Allah kami temu majelis ini. Hari ini tanggal sekian, jam sekian, yang hadir syanu. Apa kata Allah? Bagaimana mereka beribadah? Mereka beribadah bagus. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Belum pernah ya Allah. Maka kata Allah, bagaimana pendapat kalian kalau mereka pernah melihat nerakaku? Tentu mereka lebih bagus lagi ibadah zikirnya. Lebih rapi lagi majelis taklimnya. Lebih rami lagi. Terus Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka pernah melihat surgaku? Belum pernah ya Allah. Apa pendapat kalian kalau mereka pernah melihat surgaku? Tentu mereka lebih rajin lagi untuk hadir pengajian. Kalau bisa 3 kali sehari pengajian.
Itu maksudnya. Jadi wa khasya rahmana bil ghaib. Al-ghaibnya kembali ke Ar-Rahman. Ar-Rahman dan semua yang Allah janjikan masih belum nyata, masih gaib. Nah, seandainya mereka melihat surga neraka atau melihat Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih bagus lagi. Baik. Kemudian tutup ayatnya dengan ungkapan fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Gembira, kabar gembira. Basyir itu fi'il amar, kata perintah. Maksudnya berikanlah kabar gembira. Dengan ampunan. Fabashir, fa di sini adalah uraian, melanjutkan uraian. Maksudnya uraian sebelumnya. Kalau mereka punya sifat ini dan ini, maka begini gitu maksudnya. Kalau orang itu di kolbunya punya rasa takut pada Allah, lalu dia mengikuti nasihat Rasulullah, hasilnya fa gitu maksudnya. Fa basyirhu. Mereka dapat bisyarah. Apa itu bisyarah? Good news, kabar gembira. Ya. Awak kalau di Sabui ada kawan, Bu ada kabar gembira. Alun gambarnya di Sabui lawak lah gembira. Iya, Bu. Kesenang. Iya, ada kabar takbir Jawa lah tapi Bu ada kabar duka. Alun ada kabar dukanya tapi lah berduka tuh. orang tua duka. Ada kabar duka nih. Ya atu. Yang agak nano-nano itu kalau Bu ada kabar berita, kabar buruk tapi ada kabar bagus juga. Itu bingung tuh. Main duluan. Jadi fabashshirhu, berikanlah mereka kabar gembira. Makanya Nabi itu punya satu pekerjaan. Salah satu tugas Nabi itu memberikan kabar gembira. Begitu juga para dai. Seorang muslim itu jangan narako. Itu oh, Ustaz apa takut tari saya narako. Imbangi dengan surga. Ya. Makanya saya kadang pengajian surga orang neraka aja kan. Kadang-kadang saya masukkan lagi surga. Itu seimbang terus. Tadi kan kita bicara neraka terus ya. Sebelumnya Ibu ya. Litunzir qauma ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun laqad haqqal qawlu aktsaruhum la yu'minun, itu kan. Ini neraka semua nih. Sekarang masuk surga. Ya. Ya. Kata Allah fabashshirhu. Kan kata perintah nih buat siapa? Buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita juga. Senang-senangkanlah hati kalau kita sudah beramal soleh, itu dalilnya. Jadi kalau Ibu setelah sholat subuh tadi jamaah masjid, alhamdulillah, senangkanlah hati. Ya, beri self reward. Ya, kalau kecil anak muda ini ada namanya self reward. Apa itu self reward? Sukan hiburan. Memberi hadiah untuk diri sendiri. Enggak, self reward Bu, bukan self mirror. Self reward, reward artinya hadiah. Self itu untuk diri sendiri. Jadi kalau Ibu misalnya lah khatam Quran misalnya kan, atau Ibu lah hafal surah Al-Baqarah, lah hafal surah Al-Waqiah, Ibu menghafal surah Al-Mulk, selesai deh Ibu. Dianjurkan kita untuk bertasyakuran. Ya. Makanya Umar bin Khattab itu menghafal Al-Baqarah 9 tahun. Bukan lamanya beliau menghafal 9 tahun, karena Al-Baqarah itu memang turunnya lah panjang gitu. Oh gitu. Kalau awak 9 tahun hafal mungkin. Jadi Al-Baqarah turun itu panjang ayatnya. Dalam 9 tahun itu Umar menghafalnya. Umar hafal Al-Baqarah lalu menyembelih seekor kambing. Ditanya kenapa ini tasyakuran? Karena saya sudah hafal Al-Baqarah. Gitu. Itu dalilnya khatam Quran. Cara kalau bangun rumah kumpul. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat tasyakur. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik. Jadi fabashshirhu perintah. Ya, fabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, berikanlah kabar gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau Ibu misalnya habis sedekah gembira, habis puasa gembira, habis Ramadan gembira. Gembirakanlah hati. Ya, bisa dengan sekali makan yang enak gitu misalnya, atau apa, berbagi kebahagiaan. Nah, salah satu tugas Nabi adalah memberikan bisyarah atau kabar gembira. Baik, kabar gembira itu terkadang dimajukan oleh Allah di dunia. Dengan apa, Bu? Dengan puji-pujian orang, dengan pujian orang. Sanjungan orang. Jadi sanjungan orang itu terkadang bentuk bisyarah. Ya. Masya Allah ibu orangnya elok benar. Nah, itu bisyarah. Bisa jadi itu bisyarah. Tapi jangan lo sombong ini ya. Jangan lu sombong.
Jadi seorang sahabat Nabi bertanya, Rasulullah, kalau ada orang memuji saya gimana? Maka kata Nabi, itulah bisyarah, kabar gembira yang didahului di dunia. Ya, selama tidak membuat sombong, ya Bu ya. Jadi kalau sombong lo adanya gadang lidong nih ya. Iya. Itu berubah jadi bencana. Kita dengan bangga terus. Ya. Makanya dianjurkan juga kita memuji orang, ya, selama pujian itu tidak berlebihan. Ya. Sekali puji bapak Bu, ya. Iya pak, aku gagah nak gini ya. Kecapa, iyo lekini sih gagah tahu nak gagah aja. Weh, ini memberikan pujian, ya, memberikan, ya, memuji. Ada maksud tertentu kok. Ya. Terutama kalau selesai melakukan kebaikan, ya, amal soleh, ya. Alhamdulillah gitu. Selesai Ramadan wa puasa wa. Nah, fabashirhu bimaghfiratin. Berikanlah mereka kabar gembira berupa hadiah dari Allah. Karena apa yang datang setelah fabashirhu ini tidak bisa diberikan manusia. Apa yang Allah berikan kabar gembira itu pemberian dari Allah yang tidak bisa diberikan kecuali dari Allah. Walaupun lewat manusia. Walaupun lewat manusia, tidak bisa. Ya, jadi apa yang Allah berikan kabar gembira itu semuanya mutlak hanya dari Allah, tidak bisa di lain selain Allah. Apa itu? Pertama, maghfirah. Ampunan Allah. Ya. Tidak bisa cari ampunan selain Allah. Ampunan Allah itu hadiah yang pertama yang menjadi dasar kebahagiaan seseorang di dunia wal akhirat. Maghfirah itu artinya apa sih, Bu? Ya ampunan dia. Maghfirah maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala tidak lagi membalas segala keburukan yang telah kita perbuat. Itu namanya maghfirah. Ya. Allah tidak menghukum lagi. Sekarang saya tanya, ada enggak manusia yang tidak salah? Tidak ada. Pasti semua kita banyak salah dan khilaf. Nah, sementara akhirat itu, masa depan kita itu adalah hari pembalasan. Pembalasan itu maknanya pembalasan amal baik dan pembalasan amal buruk. Oh mati gua, oh meninggal, masuk wa alam barzakh, masuk wa alam akhirat. Kebaikan wa dibalas, anca. Itu yang diharapkan. Tapi kalau keburukan kita mau dibalas, nah itu masalah. Sampai sini maksud saya, Bu? Jadi kita punya amal baik dan buruk. Aku istilah, wa punya kebaikan ado, amal soleh wa ado. Amal salawat juga banyak. Itu harus akui itu. Punya dua. Sementara kita akan menghadapi yang namanya masa depan kampung akhirat. Sedangkan kampung akhirat itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Pembalasan apa? Pembalasan amal baik dengan kebaikan, pembalasan amal buruk dengan keburukan. Yang disebut kebaikan di akhirat adalah surga, keburukan di akhirat adalah neraka. Sekarang kita hidup di dunia punya dua ini, keburukan dan kebaikan. Meninggal kita. Kebaikan kita dibalas oleh Allah dengan surga itu mau. Sesuatu yang jelas. Tapi kita buat kesalahan nih. Mau nggak dibalas? Nggak mau. Bagaimana supaya ini tidak dibalas? Tidak diperhitungkan lagi? Perlu satu hal yang namanya maghfirah. Perlu satu hal yang namanya maghfirah Allah. Nah, maghfirah itu menolak segala kemudaratan di dunia wal akhirat. Kalau orang dapat maghfirah, seperti orang yang dapat suatu fasilitas yang dengannya keburukannya menjadi tertolak. Ya. Jadi itu yang tobat itu, Ustaz. Nah, maghfirah itu datang dari Allah. Ikhtiarnya dengan cara taubat. Nah, ikhtiarnya dengan cara taubat. Ya. Taubat nasuha untuk dosa besar. Baik. Jadi maghfirah ini basic. Kalau orang dapat maghfirah di akhirat, artinya hisabnya ringan. Kemudian dia masuk surga, lewat sirat dengan lancar masuk surga, itu artinya. Ya. Jadi kalau di dunia dia dapat maghfirah, itu artinya pelancar rezeki. Kemudian apa namanya? Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrajum yumdidukum bi amwalin wa banin, memberkahi harta dan keturunan. Itu maghfirah Allah. Jadi maghfirah ini adalah kebutuhan dasar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Seandainya ibu nggak ada pahala nih, kita nggak ada pahala nih. Kita amal kita cuma la ilaha illallah saja nih. Tapi dapat maghfirah dari Allah. Artinya kita dalam hitungan zero. Dalam hitungan nol. Ya. Orang yang baru masuk Islam tuh, syahadat dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu maghfirah Allah datang pada dia, maka dosanya menjadi nol. Nggak minus lagi. Kalau kafir kan minus banget. Nah, dia dari nol. Apa status orang yang nol? Nggak ada dosa. Sekarang saya tanya, apa status orang yang apa yang Allah lakukan pada seseorang hamba yang statusnya nol, nggak ada dosa? Seperti bayi baru lahir, anak belum balik. Karena hampir puasa-puasanya lu jalan ya bu. Amalnya belum dicatat, amal kebaikannya mencatat, dosanya juga tidak ada. Makanya dia dalam posisi nol. Barasia. Kalau orang dalam posisi nol sampai di akhirat itu udah masuk surga. Disebut dengan ashabul yamin, kita bahas pada surat berikut dalam surat sebelumnya ya Al-Mudatsir. Jadi maghfirah itu menjadikan posisi kita nol. Nol dalam artian tidak ada kesalahan gitu. Bersih. Nah. Tapi saat itu bersih, karena menjelang kita meninggal nggak tahu ada bikin dosa lagi Ustaz. Jadi dapur langsung mau sama Allah. Begitu. Ya nanti lagi. makanya minta ampun itu selalu pagi dan petang minimal. Baca Sayyidul Istighfar itu minimal pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, seterusnya itu dibaca minimal pagi sekali, petang sekali. Kalau guru saya dulu bilang 3 kali. Karena sekali itu kamu gak khusyuk katanya. Bacanya 3 kali. Kalau Nabi 1 kali, tapi kalau kita bagusnya 3 kali. Pagi dibaca, malam petang dibaca. Baca setiap habis salat kan apa Ustaz? Bagus lagi. Jadi fadilahnya adalah kalau orang membaca pagi meninggal dia di siang itu, maka statusnya zero dosa. Maghfirah dapat gitu. Kalau dia baca sore sekali, malam meninggal zero dia. Jadi bacanya pagi, kan kehidupan kok enggak pagi enggak siang lah Bu ya. Siang dan malam gitu kan, pagi dan petang. Baca itu minimal di 2 tempat itu ya. Ansabbihu bukratan wa asyiyya. Dan berzikirlah kepada Allah setiap pagi dan petang. Baik. Jadi hadiah pertama sedikit lagi Bu ya, sedikit lagi. Hadiah pertama adalah maghfirah. Hadiah kedua adalah ajrun karim. Balasan yang mulia, maksudnya al-jannah. Maksudnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kok maghfirah dulu baru surga? Pertanyaannya kenapa balasannya tuh maghfirah dulu? Wa bi maghfiratin wa ajrin karim baru surga. Karena dia pusi dulu dosa, baru surga. Karena enggak ada orang masuk surga dalam keadaan bawa dosa, enggak ada. Bersih dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, maghfirah itu untuk menolak mudarat. Kalau ajrun karim itu manfaat. Tidak banyak arti manfaat kalau kita banyak mudarat. Lagi, maghfirah itu untuk menolak mudarat. Sedangkan ajrun karim surga itu adalah manfaat. Tidak akan banyak berarti sebuah manfaat kita mendapatkan keuntungan kalau kita punya mudarat. Tidak ada arti piti banyak kalau sakit banyak. Surga itu apa manfaat? Manfaat. Surga itu manfaat. Bukan itu Ustaz. Dan setiap umat Islam pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga, jaminan. Tapi belum ada jaminan untuk tidak singgah ke neraka. Itu salahnya. Makanya menolak mudarat itu lebih utama, muqaddam. Daf'ul mudar atau daf'ud dar muqaddam ala jalbil masalih. Sampai dia dibikinkan itu sebagai kaidah fikih itu. Menolak mudarat itu lebih utama dibandingkan kita mendapatkan manfaat. Ya. Daf'ud dar atau daf'ul dar muqaddamun ala jalbil manfaah. Itu kaidah usul fikih ya, kaidah fikih ya. Itu Jadi termasuk dalam urusan muamalah ya, bukan ibadah aja. Iya, semuanya. Ya. Lebih baik kita menolak mudarat dibandingkan mendapatkan manfaat. Ya, lebih baik sehat-sehat, ya, penghasilan sederhana, hidupnya sederhana dibandingkan kaya melintir tapi penyakit bolak-balik Singapura Indonesia. Ya. Baik.
Jadi neraka itu adalah mudarat, pemadamnya adalah maghfirah. Surga itu adalah manfaat. Yang tidak ada artinya kalau kita tidak mendapatkan maghfirah. Makanya doa yang paling afdal adalah doa maghfirah. Rabbighfirli wali walidayya. Ya. Jangan minta surga aja, Bu. Minta surga boleh, tetapi yang paling penting itu minta dijauhkan dari sebesar-besar mudarat, yaitu murka dan nerakanya Allah. Makanya urutan dari manfaat atau kabar gembira itu apa? Fabashshirhu bimaghfiratin. Maghfiratin artinya tiket bebas dari kemudaratan, wa ajrun karim, dan sebaik-baik manfaat. Baik, siapa yang mendapatkan itu? Orang yang dalam hatinya ada khasyah dan mengikuti peringatan atau nasihat Rasulullah SAW. Kalau sekarang bentuknya Al-Quran dan hadis. Baik. Ada pertanyaan, Bu? Berarti kita sampai ayat baru sampai 13. Besok 12 lagi besok ya. 12 lagi, Ustaz. Ya, 12 lagi. Tinggal